Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala al-habibil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Sesiapa yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Maka saya ucapkan banyak-banyak syukur terima kasih kepada yang berbahagia Tuan Haji Khalid bin Abdul Samad, Menteri Wilayah Persekutuan. Datuk-datuk, datin-datin, muslimin muslimat, jamaah fardu isya, insya-Allah kita semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya akan sampaikan tajuk ini lebih kurang 60 menit. Selepas itu saya akan menjawab soalan-soalan dalam soal jawab. Manakala Islam sampai ke Andalusia. Andalusia itu sekarang Spain, Europe. Bila saya mengajar di universiti, saya sampaikan kepada penuntut-penuntut Andalusia. Banyak juga yang tak tahu. Tapi bila saya sebut Real Madrid, Barcelona, oh tahu ya. Ketika Islam sampai ke Andalusia, maka orang putih ini confused, bingung. Apa Islam ni sebenarnya? Sebab sebelum itu mereka dapat maklumat bahawa Islam ini dibawa oleh seorang perompak, oleh seorang penjahat, oleh seorang nabi palsu, oleh seorang yang suka membunuh orang, menumpahkan darah. Nama dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi lama-lama mereka berfikir, bagaimana mungkin seorang nabi palsu yang jahat, perompak, suka membunuh, tapi dia sudah membina sebuah peradaban yang besar. Dulu orang Arab jahiliyah itu bila ada anak perempuan lahir dia kubur hidup-hidup. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Ketika perempuan-perempuan yang kecil itu mati dikubur hidup-hidup di dalam gurun pasir yang panas. Bi ayyi dzambin qutilat. Untuk apa mereka dibunuh? Lalu kemudian yang mereka katakan nabi palsu ini mengangkat harkat, martabat, darajah perempuan. Perempuan yang dulunya dikubur hidup-hidup. Tapi dia mengajarkan man ala salasa banatin, siapa yang membesarkan 3 anak perempuan. Fa'addabahunna, dia didik dengan baik. Wa zawwajahunna, dia nikahkan dengan orang baik-baik. Wa ahsana ilaihinna, dia buat baik sampai mati. Falahul jannah, dia masuk surga. Mungkinkah ini ajaran seorang nabi palsu? Lama mereka berfikir. Mungkin dia palsu tapi yang tak jahat sikit. Dulu mereka tahu bahawa yang paling mulia adalah Arab Quraisy. Di bawah Arab Quraisy itu adalah Arab yang tidak Quraisy. Di bawah Arab yang tidak Quraisy adalah orang berkulit putih daripada Persian, daripada Rom, tapi kulit dia putih. Yang paling bawah sekali adalah orang Afrika, Habasyah, Abyssinia, Ethiopia sekarang. Eritrea, Ethiopia. Saya dah sampai ke Eritrea, Ethiopia. Warna kulit orang di sana 2 saja, hitam dan hitam sekali. Dulu ada kotak-kotak manusia. Paling tinggi Arab Quraisy, di bawah itu Arab tak Quraisy, di bawah itu orang berkulit putih, di bawah itu yang berkulit hitam. Tiba-tiba saja dia datang mengatakan la fadla bainal Arabi wal Ajam. Tiada beza antara yang Arab dengan yang bukan Arab. Bainal abyadi wal aswad. Tiada beza antara yang berkulit putih dengan kulit hitam. Kullukum min Adam, semua kamu dari Adam, wa Adam min turab. Adam dari tanah, balik kepada tanah. Lalu kemudian dia katakan manusia ini sama di hadapan Allah. Mereka pun berfikir, ajaran apa ini? Kalau memang dia nabi palsu, mengapa dia mengajarkan kebenaran-kebenaran? Lama mereka berfikir. Akhirnya mereka buatlah sebuah kajian, satu fakulti khas, namanya Islamic Studies. Maka lahirlah para orientalis. Oriental artinya timur. Orientalis orang putih, orang barat yang mengkaji tentang timur.
Orang timur yang mengkaji tentang barat, oksidentalis. Orang barat yang mengkaji tentang timur, mustasyrik. Syarq, timur. Mustasyrik, orang barat, orang putih, orang Spain, orang Inggris yang mengkaji tentang Islam. Sebab mereka merasa apa Islam ini sebenarnya. Akhirnya mereka mempelajari terus, setengahnya ada yang bersyahadat. Awalnya mereka ingin mencari kesalahan kelemahan Islam, tapi akhirnya mereka bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Di antaranya adalah Leopold yang merubah namanya menjadi Abdullah. Ada pula seorang bernama Abdul Ilah, itu juga daripada orientalis. Ada pula di Prancis, Paris itu dia robah Roger Jaroudi yang dia masuk penjara sebab dia mengatakan orang Israel membina negara itu berdasarkan daripada usturah, legend, bukan pada fakta yang nyata. Mereka mengatakan dunia ini akan mereka kuasai, itu semua berdasarkan legend, mitologi. Maka kemudian dia dituntut dan dimasukkan ke dalam penjara, tapi dia tetap istiqamah kerana dia meyakini itu suatu kebenaran berdasarkan ilmu pengetahuan. Mungkinkah seorang nabi palsu mengajarkan dari bisikan-bisikan syaitan, tapi kemudian belum sampai 100 tahun dia meninggal dunia, Islam sudah tersebar sampai ke Al-Qazwain. Orang Arab menyebutnya Bahrul Qazwain. Makanya kita mengenal Imam Al-Qazwaini. Al-Qazwaini dari Bahrul Qazwain. Orang putih menyebutnya sebagai Caspian Sea. Dekat dengan Moskow, Russian sekarang. Siapa sahabat Nabi yang sampai ke Bahrul Qazwain? Dia adalah Huzaifah. Dia adalah Huzaifah Ibnul Yaman. Huzaifah Ibnul Yaman sampai ke Bahrul Qazwain. Di sana umat Islam sudah berkembang dan mereka berkonflik, berikhtilaf tentang masalah qiraat. Huzaifah Ibn Yaman balik ke kota Madinah Al-Munawwarah, menjumpai Khalifah Utsman Ibn Affan, mengatakan kepada Utsman, itu orang Islam di Bahrul Qazwain sedang berkonflik, ikhtilaf. Setengah mengatakan ini Quran, setengah mengatakan ini tafsir Quran, sebab mereka tidak hafaz Al-Quran. Maka Utsman bin Affan pun menyatukan semua mushaf-mushaf, dicetak menjadi satu, dibezakan antara yang Quran dengan yang bukan Quran. Itulah yang ada sampai pada kita hari ini yang disebut dengan mushaf Utsman. Bukan Utsman bin Affan membuat Quran, tapi sebelum itu mushaf Quran ini ada yang bercampur dengan qiraat syazah, ada yang bercampur dengan tafsir. Sehingga mereka ikhtilaf di Bahrul Qazwain, di Caspian Sea, di Rusia sudah sampai masa itu. Pada masa Utsman pula Islam sudah sampai Nun, jauh di sana, tempat matahari tenggelam. Matahari tenggelam itu bahasa Arabnya ghurub. Negeri tempat matahari tenggelam disebut dengan Maghrib. Matahari tenggelam waktunya adalah Maghrib. Salat yang dilaksanakan saat matahari tenggelam, salat, iyalah takkan Isya. Oleh sebab itu maka ada suatu negeri bernama Maghrib. Bila sekarang kita sebut Maghribi, itu maknanya Maghribi hanya Morocco saja. Tapi dulu yang namanya Maghribi, Tunisia, Aljazair, Maghrib, Mauritania. Keempat negeri ini disebut negeri Maghrib karena tempat tenggelamnya matahari. Bagaimana mungkin kalau dia seorang nabi palsu, seorang yang mendapat bisikan dari iblis dan syaitan? Bagaimana mungkin ajarannya sudah sampai 40 tahun belum sampai kematiannya, ajarannya sudah sampai. Bila kita letakkan kota Makkah Madinah itu di tengah, maka Bahrul Qazwain itu di kanan dan Maghribi itu di kiri. Sebelah kanan ke arah timur Islam sudah sampai ke Bahrul Qazwain, sedangkan ke sebelah barat Islam sudah sampai ke Maghribi. Siapa yang tak percaya, bukalah Google Map. Tengok Makkah di tengah, Madinah di atas, ke kanan Bahrul Qazwain, ke kiri Maghribi. Nabi menjadi pemimpin di kota Makkah 10 tahun. Selepas itu diteruskan oleh Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali 30 tahun.
Makanya Nabi mengatakan khilafatun nubuwah arba'una sanah. Pemerintahan mengikut cara Nabi Muhammad SAW arba'una sanah, 40 tahun. Dari mana Nabi tahu 40 tahun? Wa ma yantiqu 'anil hawa. Nabi tak bicara mengikut hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha, melainkan wahyu daripada Allah. Siapa yang membawanya? Allamahu syadidul quwa. Dia yang memiliki kekuatan. Jibril alaihi salam. Dari mana orang tahu bahwa Khalifah Rasyid, Khulafa Rasyidin itu hanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali? Nabi tak ada menyebut nama. Nabi hanya mengatakan, alaikum bisunnati, ikuti sunnahku, wa sunnatil Khulafa'ir Rasyidin, dan sunnah Khulafa Rasyidin. Tapi Nabi tak ada sebut nama. Kenapa Khulafa Rasyidin hanya sampai Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali sahaja? Kenapa Muawiyah tak masuk Khulafa Rasyidin? Itu berdasarkan hadis khilafatun nubuwah arba'una sanah. Pemerintahan cara Nabi ada 40 tahun. Nabi 10 tahun. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali 30 tahun. Maka berakhir dia pada masa pemerintahan Sayyidina Ali tepat umur Islam 40 tahun. 40 tahun umur umat Islam. Islam sudah berkembang. Sampailah. Apakah Islam sudah sampai ke negeri Melayu pada masa pemerintahan Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Orang-orang putih Europe, diantaranya adalah dia yang berpura-pura masuk Islam. Pergi dia ke kota Makkah Al-Mukarramah. Dia bersahabat baik dengan Imam Masjidil Haram. Namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Dia bersahabat baik juga dengan Syekh Nawawi Al-Bantani. Dia bertukar pikiran, dia belajar bagaimana Nusantara, bagaimana orang di Semenanjung Melayu, bagaimana orang di Sumatera, bagaimana orang di Jawa. Pura-pura masuk Islam. 6 bulan dia di Makkah Al-Mukarramah. Rupanya nama dia pun dia ubah menjadi Abdul Ghafur. Selepas itu dia pun masuk ke Aceh. Dialah Snob Horgrons. Murtad. Pada akhir hayatnya dia kembali pada agama yang lama. Maknanya dia masuk Islam hanya ingin merosakkan Islam dari dalam. Sebab Islam ini kalau dirosakkan dari luar, umat Islam dia pantang bila berjumpa dengan